Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam. kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini, saya, Arida, akan melanjutkan presentasi Makhorijul Huruf bagian tenggorokan atau al-halku. Makhroj al-halku bagian tenggorokan terbagi menjadi 3 makhroj, yaitu yang pertama tenggorokan bagian bawah atau aqsal halqi, yaitu di bagian pita suara. Yang kedua, tenggorokan bagian tengah, wasatul halqi, letaknya ada di epiglotis di sini atau di katup tenggorokan. Lalu makhraj yang ketiga di tenggorokan bagian atas atau adenal halqi, letaknya ada di akar lidah. Huruf al-halqu atau huruf tenggorokan jumlahnya ada 6 huruf, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ko, dan ghain. Huruf tenggorokan terbagi menjadi 3 makhraj seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah, hurufnya ada hamzah dan ha. Yang kedua, wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah, hurufnya ada ha dan ain. Kemudian yang ketiga, adenal halqi, tenggorokan bagian atas, hurufnya ada kho dan ghain. Baik, kita masuk ke makhraj yang pertama, yaitu di tenggorokan bagian bawah. Di tenggorokan bagian bawah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Yang pertama kita bahas dulu makhorijul huruf hamzah. Makhorijul huruf hamzah ada di tenggorokan bagian bawah, lebih tepatnya di daerah pita suara. Eh, Pita suara itu kurang lebih letaknya ada di daerah jakun. Kalau apa namanya, di laki-laki terlihat ya jakunnya, kurang lebihnya di situ. Jadi bukan di dada atau bukan di pangkal leher juga. Jadi tempat makhraj huruf hamzah ada di daerah pita suara. Kita lihat dari gambar ini, huruf hamzah diucapkan dengan menggetarkan pita suara. Jadi pita suara letaknya ada di sini, di pangkal tenggorokan. Kemudian disertai dengan terbukanya mulut dan lidah dalam posisi yang beristirahat. Seperti ini. Jadi cara mengucapnya A, A. Pita suaranya bergetar, mulutnya terbuka, dan posisi lidahnya istirahat. Sifat huruf hamzah ada beberapa sifat antara lain yang pertama al-jahr. Di sini artinya udaranya tertahan karena tadi pita suaranya adanya pita suara yang menutup terutama ketika hamzah sukun. Lalu sifat yang kedua asyidah. Asyidah itu suara yang tertahan. Sifat yang ketiga ada al-istifal atau huruf hamzah itu terbaca tipis karena pangkal lidah yang tidak naik ketika mengucap huruf hamzah. Lalu sifat yang keempat al-infitah. Suaranya tidak terkepung, tidak ada kepungan karena posisi lidah yang menjauh dari langit-langit mulut bagian atasnya. Baik, kita lanjut ke latihan membaca huruf hamzah. Untuk huruf hamzah yang berharokat dibaca dengan pita suara yang saling menjauh saat mengucap huruf hamzah berharokat. Jangan lupa mulut dibuka dan lidah dalam posisi beristirahat. A, I, U. Aalidu. Jadi harus jelas. Di sini ada 2 hamzah, harus terbaca jelas. Aalidu. Aiza. Aulqiya. Sedangkan untuk huruf hamzah bersukun, pita suara tertutup ketika kita mengucapkan hamzah sukun. Dan dibaca dengan sedikit menekan ketika membaca hamzah sukun, agar hamzah sukunnya lebih terdengar. Contohnya seperti ini. Ba, ba, agak sedikit ditekan. Bi, bu, ma, wahum, bi, sama, ru, ya, ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian huruf tenggorokan bagian bawah yang kedua yaitu huruf H. Makhorijul huruf H terletak di tenggorokan bagian bawah. Daerah yaitu lebih tepatnya di daerah pita suara. Tempat keluar makhraj huruf H. Seperti yang tadi saya sampaikan, daerah pita suara letaknya ada di sini. Hati-hati jangan sampai ke arah dada atau di pangkal leher. Jadi letaknya ada di pita suara di sebelah sini. Huruf H diucapkan dengan posisi pita suaranya sedikit terbuka. H, pita suaranya sedikit terbuka. Huruf H memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, al-hams.
atau mengalirnya suara karena pita suaranya yang terbuka. Lalu yang kedua ada sifat ar-rohwah, yaitu mengalirnya suara. Yang ketiga, alistifal, atau hurufnya terbaca tipis karena pangkal lidah yang tidak naik. Sifat selanjutnya ada alinfitah. Suaranya tidak terkepung karena posisi lidah yang menjauh atau meregang atau renggang dari langit-langit mulut. Selanjutnya, kita akan latihan membaca huruf H. Hamzah berharokat. Hati yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai keluar dari dada. Jadi cukup di pita suara. H, 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 hi, hu. H, hi, hu. Hab, wujuhihimu. Ah, ahlaknahum. Hati-hati jangan sampai ke arah dada. Lalu untuk hamzah bersukun dibaca dengan mengalirkan rohwah dan hamznya karena dia mempunyai sifat rohwah dan hamz. Jadi dialirkan udara dan nafasnya. Ah, ih, limah, likihim, dina, yuhda. Untuk huruf hamzah, untuk huruf H bersyadah dibaca dengan dialirkan juga udara maupun suaranya karena memiliki sifat al-khamis dan ar-rohwah. Ah, aha, aha, ihi, uhu, mutohharatun, mutohharatun, wamahilhum, wamahilhum, yukrihunna. Kurang lebih membacanya seperti itu. Nah, ini ada perbandingan pita suara ketika mengucapkan hamzah dan ha. Ketika mengucapkan huruf hamzah bersukun, pita suaranya tertutup. Jadi ketika hamzah sukun, suaranya jadi tertahan. Lalu ketika hamzah berharokat, pita suaranya sedikit saling menjauh. Ketika mengucap hamzah berharokat. Kemudian ketika mengucap huruf H, pita suaranya sedikit terbuka, seperti ini. Selanjutnya, ini beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika mengucap huruf hamzah dan H. Pada huruf hamzah yang berharokat, seringkali dibaca dengan tidak jelas. Kadang disebabkan karena mulut yang kurang terbuka. Misalnya tadi bacaan di sini. Aalidu. Jadi jangan alidu, harus terbaca dengan jelas. Kemudian kesalahan yang sering terjadi di huruf hamzah bersukun itu tidak dibaca dengan jelas. Sehingga tadi saya sampaikan ketika hamzah sukun perlu sedikit ditekan agar hamzah sukunnya terdengar dengan jelas. Kemudian untuk huruf H, kesalahan yang sering terjadi adalah huruf H dibaca terlalu ke dada. H, H. Jadi dadanya yang bergetar bukan di daerah pita suara. Yang kedua, kesalahan yang kedua, huruf H terbaca seperti H. H, H. Jadi tercampur atau naik ya mahrojnya ke tenggorokan di tengah. Jadi harusnya adanya di pita suara. Kesalahan yang ketiga, mengucapkan huruf H dengan tidak jelas, terutama ketika sukun. Jadi hati-hati, ini kesalahan yang sering terjadi ketika mengucap huruf di bagian tenggorokan bagian bawah. Oke. Selanjutnya masuk ke makhorijul huruf. Tenggorok yang kedua, makhroj huruf tenggorokan yang kedua yaitu di tenggorokan bagian tengah. Huruf tenggorokan bagian tengah ada dua, yaitu huruf ain dan ha. Yang pertama kita membahas dulu makhorijul huruf ain. Makhorijul huruf ain letaknya ada di tenggorokan bagian bawah atau wasatul halki, yaitu di daerah katup tenggorokan, jadi di sini, atau epiglotis yang bertemu dengan dinding tenggorokan di sebelah sini. Jadi katup tenggorokan bertemu dengan dinding tenggorokan. Seperti dapat dilihat pada gambar. Kemudian huruf ain mempunyai beberapa sifat, antara lain yang pertama al-jahr, tertahannya udara. Jadi udaranya tertahan ketika kita mengucap huruf ain. Sifat yang kedua yaitu al-bainiyah. Jadi ada sebagian suara yang mengalir, tapi ada juga sebagian suara yang tertahan karena tadi katup tenggorokannya terdorong ke arah dinding tenggorokan. Lalu sifat yang ketiga yaitu alistifal, hurufnya terbaca tipis karena pangkal lidahnya tidak naik. Sifat yang keempat yaitu alinfitah, tidak ada kepungan suara karena
posisi lidahnya renggang atau jauh dari langit-langit di atasnya. Kemudian selanjutnya latihan membaca huruf Ain. Untuk huruf Ain yang berharokat, hati-hati, jangan terbaca A, jangan terbaca nga. Biasanya kesalahan yang sering terjadi ada beberapa yang membacanya nga. Jadi harus bersih A, A. Kita coba membaca yang huruf Ain berharokat. A, Ai, Au. Alimun, wa'iyatun, tash'uruna. Kemudian untuk huruf hamzah bersukun, karena mempunyai sifat bainiyah tadi, jadi ketika membaca sukun, kita jangan lupa bayinahkan. Jadi ada suara yang tertahan sebagian dan ada sebagian suara yang mengalir. Ao, iyo, o, ao, lamu, iyo, malu, iyo, maaf, o, budu. Ketika bersyadah juga sama, harus dikeluarkan sifat bainahnya. Ao, ao, maaf nggak panjang ya. Ao, iyo, o. Contoh bacaannya, wa na'amahu, wa na'amahu, tusair, tusair, yuda'una, yuda'una. Kurang lebih bacanya seperti itu. Lanjut ke huruf tenggorokan bagian tengah yang kedua, yaitu huruf H. Makhorijul huruf H terletak di tenggorokan bagian tengah, wasatul halki, yaitu di daerah katup tenggorokan atau epiglotis yang bertemu dengan dinding tenggorokan. Dapat dilihat pada gambar, huruf H di sini diucapkannya di sini dari daerah tengah tenggorokan di sini, yaitu pada katup epiglotis atau katup tenggorokan yang dipertemukan dengan dinding tenggorokan di sini. Lalu untuk sifat huruf H, yang pertama ada al-hamas. Al-hamas berarti artinya mengalirnya udara. Yang kedua ada ar-rohwah, mengalirnya suara. Yang ketiga ada al-istifal, yaitu hurufnya terbaca tipis ketika mengucap huruf H karena pangkal lidah yang tidak terangkat. Sifat yang keempat ada al-infitah, yaitu suaranya tidak terkepung karena posisi lidah yang jauh dari langit-langit di atasnya. Kemudian langsung ke latihan membaca huruf H. Ketika huruf H berharokat, dibaca ha, hi, hu. Jadi posisinya ada di katup tenggorokan, bertemu dengan dinding tenggorokan. Ha, hi, hu. Hamlaha, khisabuhum, wa khuzni. Kemudian ketika bersukun, huruf H karena memiliki sifat hams dan rohwah, jadi jangan lupa dialirkan udara dan suaranya. Ah, ih, ah, ih, ahsanu, ihsanan, syaruna. Ketika syadah juga sama, jangan lupa dialirkan udara dan suaranya. Aha, ihi, aha, ihi, saharin, saharin, waliyumahiso. Kurang lebih membacanya seperti itu. Perbandingan antara mahroj ain dan H memiliki mahroj yang sama, tadi ada di daerah epiglotis bertemu dengan dinding tenggorokan. Perbedaannya di huruf ain, epiglotisnya sedikit menekan ke arah dinding tenggorokan. Sehingga mahroj ain kan huruf ain memiliki sifat bainiyah ya dan jahar. Jadi udaranya ada sebagian yang tertahan, sebagian yang mengalir. Sedangkan huruf H, katup epiglotisnya lebih renggang sedikit daripada huruf ain. Sehingga huruf H ini memiliki sifat tadi hamas dan rohwah. Ada udara dan ada suara yang mengalir. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ketika membaca huruf ain. Yang pertama, tadi huruf ain terutama ketika harokat sering terbaca nga. Jadi jangan terbaca a tapi a. Kemudian kesalahan yang kedua, mengucap huruf ain terbaca seperti huruf hamzah. Ini mungkin contohnya ada di Al-Fatihah ya, yang di ayat terakhir. An'amta, sering terjadi membacanya an'amta. Hati-hati jangan sampai huruf ain terbaca seperti huruf hamzah. Kemudian kesalahan yang sering terjadi pada huruf H,
huruf huruf H, maaf. Huruf H terbaca seperti H. Jadi makrotnya salah ya, agak turun ke bawah. Harusnya ada di epiglotis tapi agak turun ke daerah pita suara. Kemudian kesalahan yang kedua, huruf H diucapkan dari makrot huruf Ho. Berarti ini kebalikannya, dia makrotnya terlalu ke atas, terlalu ke bagian tenggorokan bagian atas. Jadi hati-hati, huruf H letaknya ada di epiglotis. Selanjutnya, mahraj yang ketiga dari bagian tenggorokan, yaitu di tenggorokan bagian atas atau adenal halki. Hurufnya ada dua, yaitu huruf ghain dan huruf kho. Maaf, aku pencet. Baik. Huruf ghain, makhorijul huruf ghain ada di tenggorokan bagian atas, yaitu akar lidah yang bertemu dengan langit-langit yang berdaging. Dapat dilihat pada gambar, posisi akar lidah ada di sini, dia bertemu dengan langit-langit yang berdaging, ada di sini. Yang masih langit-langitnya ada merah-merahnya ini. Jadi langit-langit berdaging. Huruf ghain diucapkan tadi dari tenggorokan bagian atas ini ya, akar lidah bertemu dengan langit-langit yang berdaging. Kemudian huruf ghain memiliki sifat al-jahr atau tertahannya udara. Kemudian ar-rohwah mengalirnya suara, alis alistiala alistiala karena pangkal lidah yang naik, jadi hurufnya terbaca tebal, alinfitah. Suaranya tidak ada yang terkepung karena posisi lidah yang renggang dari langit-langit yang di atasnya. Kita lanjut ke latihan membaca huruf ghain. Untuk huruf ghain yang berharokat. Gha, ri, ru, gha, ri, ru. Ghafurun, ghisyawatun, ghisyawatun. Ghufronaka. Lalu ketika huruf bersukun, huruf ain tidak ada udara yang keluar, hanya suara aja karena dia memiliki sifat al-jahr dan ar-rohwah. Jadi hanya suaranya yang keluar. Au, wo, au, maaf salah ya. Wo, au, il, u, yaghfiru, ilfir, ilfir, yughfar, yughfar. Jadi hati-hati, tidak ada udara yang keluar, hanya suara yang mengalir. Selanjutnya huruf ho. Huruf ho, mahrotnya ada di tenggorokan bagian atas atau akar lidah bertemu dengan langit-langit yang berdaging. Dapat dilihat pada gambar, huruf ho letaknya mahrotnya ada di sini. Akar lidah masih bertemu dengan langit-langit yang berdaging. Di sini langit-langitnya masih berwarna merah ya. Jadi disinilah titik pertemuan makhorijul huruf ho. Kemudian sifat huruf ho yang pertama ada al-hames, mengalirnya suara. Yang kedua ar-rohwah, mengalirnya, oh maaf, al-hames mengalirnya udara, ar-rohwah mengalirnya suara, al-isti'la, hurufnya terbaca tebal karena pangkal lidah yang naik. Lalu alinfitah, suaranya tidak terkepung karena posisi lidah tidak merenggang atau tidak menjauh dari langit-langit yang di atasnya. Kemudian latihan huruf ho. Huruf ho yang berharokat. Yang pertama, ho, ho, pi, hu, ho, pi, hu, holako, yakhiru, 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 khuliqo, khuliqo. Kemudian ketika ho bersukun, karena memiliki sifat hamas dan rohwah, jangan lupa dialirkan suara dan udaranya. Ah, ho, ah, ih, Ketika bersukun dibaca akhroja, akhroja, ikhrojin, ikhrojin, uh, yuh, rije, yuh, rije. Ketika kho bersyadah juga dibaca dengan hamas dan rohwah. Udaranya dan suaranya mengalir. Akho, 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 ikhi, akho, ikhi, yu akhoru, yu akhoru, yu akhiro, yu akhiro. Kurang lebih membacanya seperti itu. Nah, ini perbandingan antara mahroj ghain dan ho. Perbedaannya ada di sini.
Jadi ketika huruf ghain akar lidahnya sedikit agak ke bawah sedikit ya daripada huruf kho. Kho akar lidahnya agak naik sedikit tapi masih bertemu dengan langit-langit yang berdaging. Kemudian tadi jahr apa namanya? Ghain memiliki sifat jahr. Jadi apa namanya ketika mengucap ghain sukun jangan lupa dialirkan suaranya saja. Jadi udaranya tidak ada yang mengalir. Sedangkan ketika kho dia punya sifat hamas, jadi udaranya juga ikut keluar. Selain itu suaranya juga. Selanjutnya kesalahan yang sering terjadi pada huruf ghain dan kho. Pada huruf ghain suka terbaca goin pakai G, goin. Harusnya ghain. Kemudian sering terbaca kho. Jadi mungkin karena makhrajnya berdekatan jadi suka samar terbaca kho, kho, kho. Hati-hati harusnya gho, gho. Huruf ghain bersukun dibaca memantul. Nah, ini kesalahan juga yang sering terjadi. Eh, contohnya di Al-Fatihah juga ya. Magedu, magegu, magegu gitu ya. Ghainnya memantul, hati-hati. Jangan sampai memantul. Kemudian kesalahan yang terjadi pada huruf kho yang berharokat, bunyi O-nya dengan membulatkan bibir. Jadi, ini kesalahan, harusnya tidak perlu membulatkan bibir karena untuk menebalkan huruf kho cukup pangkal lidahnya diangkat. Jadi, tidak perlu membulatkan bibir. Kemudian kesalahan yang sering terjadi yang kedua yaitu huruf kho-nya diucapkan dari makhraj huruf H. Jadi, mungkin terlalu turun ke bawah di tenggorokan bagian tengah gitu ya. Selesai, insya Allah disambung makhraj lidah, alisan, disambung dengan Kak Safety. Presentasi dari saya sudah selesai sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.